Bobol kapal induk nuklir Iran telanjangi militer Amerika Serikat. Ternyata pertahanan militer Amerika Serikat tidak sekuat yang digembar-gemborkan. Terbukti, baru saja pasukan Korps Garda Revolusi Islam atau Islamic Revolutionary Guards, Korps IRGC, berhasil membobolnya. IRGC membobol pertahanan Amerika dengan berhasil merekam kondisi kekuatan militer negeri Paman Sam yang ada di salah satu kapal induk milik Angkatan Laut Amerika atau US Navy yang berada di Laut Arab atau Teluk Persia. Kapal induk Amerika yang dibobol IRGC adalah USS Dwight D. Eisenhower CVN-69, sebuah kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz yang selama ini dipakai Amerika dalam operasi militer Amerika Serikat di Irak dan juga Afghanistan. Dilansir Viva Militer dari Press TV, militer Iran berhasil membobol pertahanan kapal induk nuklir itu dengan menggunakan pesawat tanpa awak alias UAV atau Unmanned Aerial Vehicle. Tak cuma bisa dengan mudah terbang di atas kapal induk itu, UAV militer Iran dengan leluasa merekam semua sistem persenjataan Amerika. Bahkan rekaman itu sengaja disebarkan untuk menelanjangi Amerika di mata dunia. Dalam rekaman UAV tampak jelas bagaimana aktivitas kapal induk itu, termasuk persenjataan yang ada di atas geladak kapal, seperti pesawat-pesawat tempur, pesawat intai, hingga helikopter serbu. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Israel dan AS waspada, Iran perkaya uranium, ketakutan perang dunia 3 semakin kuat. Pemerintah Iran dikabarkan akan memperkaya cadangan uranium mereka di fasilitas nuklir Natanz. Kabar tersebut menyebar usai menerima serangan dari Israel. Program peningkatan cadangan uranium yang dilakukan Iran ini berarti negara tersebut sedang dalam proses pembangunan senjata nuklir. Sebelumnya pada tahun 2015, Amerika Serikat dan Iran telah melakukan perjanjian untuk membatasi jumlah uranium di negara tersebut. Perjanjian yang ditengahi oleh 5 anggota PBB yaitu Jerman dan Uni Eropa ini menyatakan Iran bersedia memusnahkan cadangan uranium mereka. Namun kini, tampaknya Iran akan kembali memperkaya uranium mereka. Pemimpin tertinggi negara, Ayatollah Ali Khamenei, secara terbuka mengatakan akan mengembangkan nuklir. Kami bertekad untuk mengembangkan kemampuan nuklir kami sesuai dengan kebutuhan negara, ujarnya. Jika Iran kembali memperkaya uranium mereka dan membangun persenjataan nuklir, maka ketakutan perang dunia 3 akan semakin kuat, ungkapnya. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, mengerikan, Iran rencanakan serangan ke pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat dan jenderal tertinggi di Washington DC akan dihabisi. Pemerintah Iran telah membuat ancaman terhadap Fort McNair, pangkalan Angkatan Darat di ibu kota negara Washington DC. Juga terhadap Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, kata 2 pejabat senior intelijen Amerika Serikat kepada AP pada Minggu 21 Maret 2021. Mereka mengatakan komunikasi yang didapat Badan Keamanan Nasional pada Januari 2021 menunjukkan pengawal revolusi Iran membahas pemasangan serangan gaya USS Cole terhadap pangkalan tersebut. Mengacu pada serangan bunuh diri Oktober 2000 di mana sebuah perahu kecil berhenti di samping kapal perusak Angkatan Laut di Yaman, pelabuhan Aden juga meledak menewaskan 17 pelaut. Intelijen juga mengungkapkan ancaman untuk menghabisi Jenderal Joseph M. Martin dan juga berencana menyusup dan mengawasi pangkalan tersebut. Pangkalannya, salah satu yang tertua di negara itu, adalah kediaman resmi Martin. Ancaman adalah salah satu alasan Angkatan Darat mendorong keamanan lebih di sekitar Fort McNair yang berada di samping distrik tepi laut Washington yang baru dikembangkan. Para pemimpin kota telah melawan rencana Angkatan Darat untuk menambah zona penyangga sekitar 75 meter hingga 150 meter dari pantai selat Washington. Karena akan membatasi akses hingga setengah lebar jalur air yang sibuk dengan Sungai Potomac. Pentagon, Dewan Keamanan Nasional juga NSA tidak membalas atau menolak berkomentar ketika dihubungi oleh The Associated Press.
Karena pejabat District of Columbia telah melawan keamanan yang ditingkatkan di sepanjang saluran, Angkatan Darat hanya menawarkan informasi yang tidak jelas tentang ancaman kebangkalan. Pada pertemuan virtual di bulan Januari untuk membahas pembatasan yang diusulkan, Mayor Jenderal Angkatan Darat Omar Jones, Komandan Distrik Militer Washington, mengutip ancaman kredibel dan juga spesifik terhadap para pemimpin militer yang tinggal di Bangkalan. Satu-satunya ancaman keamanan spesifik yang dimiliki yang ditawarkan adalah tentang seorang perenang yang berakhir di Bangkalan dan ditangkap. Dale Eleanor Holmes Norton, satu-satunya perwakilan distrik di Kongres, merasa skeptis. Dalam hal berenang, saya yakin itu pasti langka. Ada dia tahu di mana dia? Mungkin dia baru saja berenang dan menemukan jalan ke pantai Anda, dia berkata. Jones mengakui bahwa perenang itu bukan contoh yang bagus di sana, tetapi contoh terbaru kami tentang pelanggaran keamanan. Dia juga mengatakan Angkatan Darat telah meningkatkan patroli di sepanjang garis pantai, mendirikan rambu-rambu area yang lebih terbatas, dan menempatkan kamera untuk memantau Selat Washington. Pejabat kota bingung dan juga penduduk yang frustasi mengatakan permintaan Angkatan Darat untuk zona penyangga adalah jangkauan pemerintah yang berlebihan terhadap saluran air umum. Diskusi tentang proposal Fort McNair dimulai 2 tahun lalu, tetapi intelijen baru-baru ini yang dikumpulkan oleh NSA telah mendorong pejabat Angkatan Darat untuk memperbarui permintaan mereka untuk pelabuhan ataupun pembatasan tersebut. Obrolan yang disapa itu terjadi di antara anggota pasukan Quds Elite Pegawai Revolusi Iran. Berpusat pada opsi militer potensial untuk membahas pembunuhan mantan pemimpin Quds Jenderal Qasem Soleimani di Baghdad pada Januari 2020, kata dua pejabat intelijen. Mereka mengatakan komandan militer Teheran tidak puas dengan serangan balik mereka sejauh ini, khususnya hasil serangan rudal balistik di pangkalan udara Ain al-Asad di Irak pada hari-hari setelah pembunuhan Soleimani. Tidak ada anggota dinas Amerika Serikat yang tewas dalam serangan itu, tetapi puluhan menderita geger otak. Norton mengatakan kepada AP bahwa dalam 2 bulan sejak pertemuan Januari, Pentagon belum memberikan informasi tambahan apapun yang akan membenarkan pembatasan di sekitar Fort McNair. Saya telah meminta Departemen Pertahanan untuk mencabut aturan tersebut karena saya tidak melihat bukti ancaman yang didapat dipercaya yang akan mendukung pembatasan yang diusulkan, kata Norton. Mereka telah mencoba untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi proposal mereka lebih membatasi daripada yang diperlukan, tambahnya. Dia juga menambahkan, saya memiliki izin keamanan dan mereka belum menunjukkan kepada saya bukti rahasia yang akan membenarkan proposal tersebut. Norton menunjukkan Washington Navy Yard dan juga Joint Base Anacostia Bolling yang juga memiliki akses ke perairan distrik tidak memiliki zona terbatas di sepanjang garis pantai. Perubahan yang diusulkan yang diuraikan dalam pemberitahuan Federal Register akan melarang orang dan juga perahu dari pelabuhan menambahkan atau berkeliaran di alam ataupun dalam area terlarang tanpa izin. Pemberitahuan tersebut menentukan kebutuhan keamanan di sekitar skuadron helikopter marinir yang mengangkut Presiden Amerika dan tempat umum dan juga perwira staf yang terletak di tepi perairan. Ujung selatan Fort McNair adalah rumah bagi National War College di mana perwira menengah dan juga senior Laksamana atau Studi Umum Strategi Keamanan Nasional. Washington Channel adalah situs salah satu upaya pembaruan kota utama kota dengan restoran baru, perumahan mewah, dan juga tempat konser. Jalur air mengalir dari titik pertemuan dua sungai utama kota Potomac dan juga Anacostia. Ini rumah bagi 3 marina dan juga ratusan perahu. Sekitar 300 orang tinggal di kapal mereka di saluran tersebut, menutup Patrick Rayford yang merupakan Direktur Teknologi Pemasaran dan juga Keterlibatan Komunitas untuk Asosiasi Komunitas Wharf.